teman-teman. Hari ini saya lagi kegiatan mau sidang proposal nih. Doain ya biar lancar. Tapi tempatnya masih sepi nih. Belum ada yang datang. Ikutin terus ya. Ceritanya hari ini mau sidang proposal sama dosen penguji. Nah, kita ada di ruangan 4 nih. Ruangan 4 posisinya seperti ini. Posisinya masih berantakan ya. Iya, buat dosen pengujinya Pak Raga ya, Pak Raga Aquino SEMM. Mudah-mudahan beliau tidak memper. Oh, memang ada seminar. Seminar apa? Siapa yang ada? Orang tahu itu Pak. Hanya habis juhur itu. Oh. Alhamdulillah hari ini tahap fase menuju sidang proposal ya. Iya, Pak. Nanti di sidang proposal ada sidang skripsi. Kedua dari sidang proposal itu yang pertama supaya teman-teman ini materi isi skripsinya ini rapi, nggak asal. Karena STI Banten baru tahun 2017 ada UPN, dulu nggak ada. Dulu langsung sidang aja Pak. Sambil acak-acakan juga, sambil nggak ngerti juga maksudnya. Makanya 2017 baru ada sidang proposal. Itu baru Sebelumnya nggak ada. baru 6 tahun. Sebelumnya langsung aja sidang Skripsi langsung sidang skripsi. Makanya tujuan proposal ini sebenarnya supaya teman-teman ini hasil skripsinya rapi, judulnya, objeknya. Kalau zaman dulu 2017 agak ekstrim. Ada yang namanya nggak lulus Pak, nggak proposal, ganti judul dari nama lagi ada. Jadi bolak-balik terus begitu. Iya. Kalau 2017 itu beres sidang dikumpulin, dikasih nilai. Anda nggak lulus, silakan Anda ganti judul, ganti perusahaan. Itu kayak gitu. pas akhir sidang skripsi itu Pak. Enggak, pas sidang proposal. Sidang proposalnya kita dulu nggak ada lulusnya. Zaman saya kaprodi ya, saya agak galak emang, bukan galak sih sebenarnya. Saya ingin berkualitas aja. Iya. Yang kedua juga biar kalian nggak diketawain orang. Iya, betul, Pak. Judul bagus, perusahaan bagus. Bisa semua ya? Satu kecamatan. Satu kecamatan bisa. Nah, Kalau dia tujuannya kecamatan sih nggak bisa. kan di situnya Perangkat desa ya? di kecamatan. Berarti desa 8 desa. 8 desa ya? Masih bisa masuk. Jadi minimal 30. 30 ya. Minimal. Jadi Anda harus tahu juga gitu-gituan. Kenapa nggak boleh di kelurahan? Kenapa nggak boleh di toko baju cuma satu? Nggak boleh. Karyawan cuma 2 orang toko baju. Iya benar Pak. Itu maksud saya. Jadi lebih mendalam, lebih paham. Jadi tujuan proposal sekarang sebenarnya merapikan aja. Merapikan. Yang kedua, Anda tahu minimal variabel apa. Di variabelnya berapa? 3. Kamu variabelnya berapa? 3 Pak. Kamu ya? 3, Pak. Tahu ya variabelnya? Insya Allah tahu. Yang satunya apa variabelnya? Satunya hitungan kerja Pak. Nah, ini keren. Saya ini gitu dulu yang dasar. Judulnya apa ini? Variabelnya apa 3? X satunya apa? Ini. Nah, ini keren banget. Ini nggak malu-maluin Pak. Bapak kan nanti interaksi dengan orang lain Pak. Bukan Iya. atau di bisnis. Ya. Ini nanti sama saya sidangnya saya cuma meluruskan aja ya. Ini salah, revisi ya, itu aja. Sifatnya diskusi, nggak usah tegang, santai. Santai aja, nggak kayak dulu. Kalau dulu nggak iya.
Serius dulu Pak, sampai merah mukanya tuh. Dinyatakan nggak lulus di depan orang. Itu kan beban mental. Lumayan. Baru juga buka slide, judulnya di Kelurahan Tak-Takan. Tutup, keluar. Baru buka judulnya kayak gitu. Keluar, kenapa Pak? Udah layak. Ini kayak gitu, demi Allah saya nggak bohong. Baru buka slide, judulnya di Kelurahan, oh gak bisa. Kelurahan berapa orang karyawan? Iya. Ya baik. Kemudian teknisnya nanti maksimal 10 menit presentasi. Setelah 10 menit presentasi kita diskusi, ya. Diskusi materi. Kemudian setelah beres sidang jangan dulu pulang. Nanti saya kasih nilai langsung. Saya kasih surat. Ya, langsung dari saya. A, B, C, D. Ya, nilainya. Kalau nggak lulus jangan marah. Evaluasi diri aja. Kalau C, kalau D kan. Evaluasi diri. Ya. Ini saya bongkar semua nih banyak soal saya tentang ini. Iya. Kayak Andi nih, penulisan aja Andi katakan Andi. Belum bisa. Iya. Ini bukan kelas skripsi nih, kelas makalah. Nih. Makanya dibuka sih buku panduannya. Ada kok di buku panduan 4433 ininya berapa? Apa semua. Jadi ya, diapin nanti di penulisnya nih. Oke baik. Saya sesuai abjad aja. Nanti sisanya silakan keluar. Apa mau nonton? Keluar. Ya gitu aja. Silakan di depan nih. Yang lain jangan keluar. Kita mau mulai. Siap. Iya apa tuh? Siap. Andi, orang mana? Orang Pak. Di mana orang nih? Andi. Di kami Polsek Pemerayan. Kamu di mana? Di Semarang. Di Subang ya? Polisi Pak. Oh iya. Di Semarang. Hujan. Cuma dulu saya anak bawa ojang. Sekarang saya pindah ke kerja. Oh iya sekarang. Dares pindah ya, Dares ya? Iya. Silakan balik dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan juga kesempatan di sini Pak. Yang pertama saya biasa LPM 1917 jurusan manajemen dan saya di sini mengambil manajemen sumber daya manusia Pak. Jadi saya sedikit akan memaparkan terkait materi saya Pak. Materi saya berjudul pengaruh karakteristik individu dan sarana prasarana terhadap kinerja pada minggu perlintasan kereta api dinas perhubungan provinsi Banten. Latar belakang masalah satu, pegawai penjaga pintu perlintasan dalam melaksanakan tugasnya masih ada menggunakan alat yang tidak beroperasi dengan baik sehingga lamban dan bisa berbahaya dalam menyelesaikan pekerjaan. Dua, masih ada pegawai yang kurang taat terhadap peraturan instansi menyebabkan hasil kerjanya kurang sesuai dengan standar kerja yang berlaku. Tiga, kelengkapan fasilitas kerja dan kelayakan fasilitas kerja belum maksimal. Empat, masih ada pegawai yang menunjukkan sikap kerja yang kurang baik sehingga menyebabkan prestasi kerja mengalami penurunan. 5. Keterbatasan anggaran dan kecilnya anggaran untuk pemeliharaan serta revitalisasi sarana prasarana di pos perlintasan kereta api dan minimum sumber daya manusia yang dimiliki. 6. Masih ada pegawai yang datang terlambat akhir karena menyebabkan kekhawatiran akan keselamatan di jajaran.
Satu, bagaimana pengaruh karakteristik individu terhadap kinerja pegawai pintu perlintasan kereta api yang dikelola oleh pemerintah daerah Provinsi Banten. Dua, bagaimana pengaruh sarana prasarana terhadap kinerja pegawai pintu perlintasan kereta api yang dikelola oleh pemerintah daerah Provinsi Banten. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh karakteristik individu dan sarana prasarana terhadap kinerja pegawai pintu perlintasan kereta api yang dikelola oleh pemerintah daerah di Provinsi Banten. Untuk tujuan penelitian, satu, tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaruh karakteristik individu terhadap kinerja pegawai penjaga pintu perlintasan kereta api yang dikelola oleh pemerintah daerah Provinsi Banten. Dua, untuk mengetahui pengaruh sarana prasarana terhadap kinerja pegawai penjaga pintu perlintasan kereta api yang dikelola oleh pemerintah daerah di Provinsi Banten. Tiga, untuk mengetahui pengaruh karakteristik individu dan sarana prasarana terhadap kinerja pegawai penjaga pintu perlintasan kereta api yang dikelola oleh pemerintah daerah Provinsi Banten. Keempat, baik di sini kerangka pemikirannya. Pengelolaan sumber daya manusia merupakan aspek penting yang tidak terlepas dari peran karyawan untuk mencapai kinerja yang optimal. Guna mencapai tujuan organisasi dalam upaya mencapai tujuan tersebut, kinerja pegawai menjadi faktor krusial yang harus ditingkatkan dan bahkan dapat melebihi target pencapaian yang telah direncanakan oleh organisasi atau instansi. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi peningkatan kinerja pegawai antara lain karakteristik individu dan sarana prasarana. Kemudian selanjutnya pengertian karakteristik individu adalah perbedaan individu dengan individu lain. Karakteristik individu di dalam organisasi merupakan suatu hal nyata. Hal tersebut dikarenakan setiap karyawan yang ada di perusahaan memiliki karakter yang berbeda. Peran penting seorang pemimpin adalah bagaimana karyawan yang memiliki kepribadian yang berbeda tersebut mampu dikelola dengan baik. Pegawai adalah orang-orang yang memberikan tenaga, bakat, kreativitas dan usaha mereka kepada perusahaan. Dengan demikian bahwa karakteristik individu memiliki pengaruh secara parsial dan simultan terhadap kinerja. Sedangkan sarana prasarana sangat berpengaruh terhadap kinerja karena keberadaannya akan sangat mendukung terhadap suksesnya tujuan organisasi. Dalam upaya pengadaan dan pendayagunaan sarana prasarana di sekolah dibutuhkan suatu proses yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, pengaturan dan penggunaan dan penghapusan. Terkait hubungan karakteristik dan sarana prasarana terhadap kinerja, dengan bisa menilai karakteristik setiap orang tentu kita juga bisa mengenali bagaimana cara dia bekerja dan menyelesaikan pekerjaan yang dia lakukan. Dalam melakukan pekerjaan, biasanya seorang pekerja membutuhkan beberapa fasilitas yang mendukung bagi keberlangsungan dalam menyelesaikan pekerjaan. Karena mengingat keberhasilan dari setiap organisasi adalah usaha dari setiap perusahaan, adalah usaha dari setiap karyawan yang melaksanakan pekerjaan dengan sangat baik. Sehingga dapat digambarkan bahwa karakteristik individu dan sarana prasarana merupakan dua faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan kinerja pegawai pintu perlintasan kereta api Dinas Perhubungan Provinsi Banten. Di sini hipotesis penelitian. Hipotesis 1, pada tanda panah A1 menjelaskan bahwa karakteristik individu X1 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Hipotesis kedua, bahwa H2 menjelaskan bahwa sarana prasarana X2 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Hipotesis ketiga, pada tanda panah ketiga menjelaskan bahwa karakteristik individu X1 dan sarana prasarana X2 secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Metodologi penelitian. 1. Populasi penelitian. Populasi dan penelitian ini jumlah keseluruhan pegawai pintu perlintasan kereta api Dinas Perhubungan Provinsi Banten yaitu 32 orang. Sampel penelitian. Adapun teknik pengambilan sampel adalah swabing jenuh sehingga total sampel sebanyak 32 responden. Teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dengan studi lapangan dengan cara wawancara dan kuesioner. Selanjutnya operasional variabel yaitu variabel X dalam penelitiannya adalah karakteristik individu X1 dan sarana prasarana X2. Sedangkan variabel Y dalam penelitiannya adalah kinerja pegawai. Next, selanjutnya pendekatan penelitian deskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan penelitian deskriptif, identifikasi variabel dan
dianalisis dengan menggunakan regresi linear berganda, uji korelasi berganda, analisis determinasi, dan uji hipotesis. Yang terakhir, metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dan metode verifikatif. Selanjutnya, analisis data. 1. Uji instrumen terdiri dari uji validitas, uji realitas. 2. Analisis deskriptif. 3. Uji asumsi klasik, model regresi, uji normalisasi, uji multikolinaritas, uji heteroskedastisitas. 4. Analisis regresi berganda. 5. Analisis korelasi parsial, koefisien determinasi berganda. Yang selanjutnya, terima kasih. Sini, Pak. Ya. Kuesioner dibuatnya dari mana Pak? Dari sini, Pak. Dari ini. Iya. Tapi nggak nyambung nih. Mas saya katanya. Kalau saya kan ini apa nih? Karakteristik kata ini memang ekstra versinya memang ini ekstra Ekstraversi. Ini Sosial. Jadi namanya itu sosial. ini begini. Langsung masukin lagi. Jadi bikin kuesioner itu kayak gini nanti. Iya. Misalkan di sini sifat berhati-hati, masukin di sininya sifat berhati-hati dalam berinteraksi di kantor. Jadi langsung poin itu aja. Poin itu masukin tambah. Ya, nanti ini direvisi ya kuesionernya ya. Di itu aja. Iya. Oke. Jadi kuesioner itu disesuaikan dengan ini indikator. Misalkan lokasi. Langsung aja lokasi apa gitu ya. Lokasi di tempat saya bekerja sangat strategis. Itu doang. Tapi yang intinya dibawa lagi. Balik lagi itu cara bikin kuesioner ya. Ini dari mana nih? Indikatornya dari mana? Bab 2 ada nggak di bab 2? Ada, Pak. Ada. Ada di sini. Ya. Nah, kalau ada di bab 2, Iya. masukin yang mana-mana tadi. Apa namanya? Di sini ada, Pak. Maaf. Nah, ini buat variabel. Ini variabel kan? Ada indikator. Kadang variabelnya si A, indikatornya si B. Oh iya. Bisa, nggak masalah. Boleh, Pak. Boleh. Oh iya. Justru saya waktu itu fokusnya kira-kira ininya ini, ininya dia pakai ini juga. Enggak. Kadang si ini nggak punya indikator. Kadang dia bikin definisi indikatornya nggak ada. Jadi biar memperjelas kita kasih di bawahnya Iya. siapa. Contohnya ada nih, coba. Jadi kalau hal itu tidak konsol, Pak. Ini gunanya agak susah loh, jadi kadang-kadang ini sedikit nih. Iya. Ya, Soalnya saya sampai nyari punya Pak Heri juga ketemu saya. sedikit sih. Iya. Masa ngambil juga susah. Kamu aja yang biasa budaya, komitmen. Terus kenapa penjaga pegangan kereta? Gini Pak, justru sekarang lagi boomingnya kemarin ya viral tuh di berita. Jadi kayak kadang-kadang teman-teman saya ini gitu ya, kadang-kadang ya kayak apa ya, kereta suka lewat aja gitu Pak. Kan bahaya juga tuh. Maksudnya ini yang ngaruh tuh apa gitu, jadi bisa dimotivasinya tuh kayak sigap gitu, padahal di situ doang sih. Ada nih versi Jadi indikator. Di sini Robin dulu, sisinya Robin nih. Oh, Robin yang jas. ya, ya. Sayang banget padahal nggak ngaruh. Padahal di dinas perhubungan aja di situ provinsi Banten tentang budaya, komitmen, tentang disiplin, tentang kepemimpinan, sudah keren. Ini ngapain kualitas sayang. Kalau menurut saya pribadi ya, jadi kurang pak. Kalau kita meneliti tuntutan kereta api, kita kecil. Berapa titik sih kereta api nggak banyak.
secara logika Pak Andi capek, makanya harus ke Tangerang banget. Iya. Harusnya mana sih? Pengaruh kepentingan nasional dan budaya orientasi terhadap kinerja pegawai divisi provinsi Banten. Udah keren gitu. Jurnalnya banyak gitu. Kalau Pak Andi dulu ke saya ngobrol aja, saya arahin ke sana. Dari dulu, jurnalnya banyak gitu. Sebelum saya dari semester 6 juga udah, waktu Pak Heri semester 6 itu kan sudah bikin kayak pembacaan Iya, gitu. iya. Saya udah bikin ini judulnya. Oh, ini Pak Eri tertarik ke dulu. Ini nggak apa-apa sih. Cuman itu aja sih Pak. Iya, saya. Kalau bahasa anak sekarang kurang keren aja. Iya, iya. Timbul lintasan. Klik aja dinas nih. Ruang itu belum bisa. Lebih besar. Kan nggak harus capek. 3 doang. Iya, Masuk kuesionernya. iya benar. Gitu Pak. Jadi Iya. makanya skripsi itu butuh pendalaman, pemikiran. Gua kalau di sini gimana ya? Lapangannya gimana nih? Gua kalau ambil perlintasan masa gua serangkas harus Tangerang gitu loh. Budget gua gimana nih? Peneliti kan kayak gitu mikirnya. Tapi nggak apa-apa ya pembelajaran. Iya. Iya. Itu komprehensi Pak menyelesaikan masalah itu. Dan memang perlu diskus kita. Banyak diskus dengan orang biar tambah pengetahuan. Kayak gini kan bisa emang kayak Kita gitu. hanya teman-teman kita doang gitu yang bikin sama. Kalau itu kan lebih menyeluruh semuanya kita sama. Sama aja kalau kita membahas masalah hasilnya ya. Iya. Kan keren Pak. Dipajang di rumah juga keren ya dibahas semuanya. Soalnya nanti kalau S2 ya. Amin amin. Oh, iya. Oke, ini berapa variabel Pak? 3 Pak. 3 variabel. Hipotesisnya apa? Hipotesisnya Hipotesis itu apa? perkiraan Pak. Perkiraan. Populasinya berapa? 32 Pak. Jadi, sampelnya 32. pakai teknik apa? Ya. Pakai teknik apa? Wawancara. Tekniknya dari 32 ke 32 lagi berapa? Sampai gini. Oke. Nanti ini perbaiki Pak ya? Iya, tadi kesalahan. Ini kayak gini rata-rata kan? Iya, cek. Dada pustaka tuh di belakang Pak. Iya. Terus ininya 4, 4, 3, 3. Proposal nggak boleh pakai abstrak. Iya. Ibu banget ya. Kemarin Pak Heri udah ngomong lagi. Ini orang sini ya, aku orang sini. Siapa? Aku orang sini. Enggak, orang Pemaraya. Sekarang ciri satu, istri orang Pemaraya. Di sini udah lama. Di lulus school. Tapi kan enak sama bunyinya lah begitu ya. Belum. Oh iya. Tapi kan yang sini. Pak. Ya beda. Yang mana di sini? Belum. Belum. Mana? Oh, mana ya? Memang kalau di bidang saya, bagian saya paling tinggi. Oh, Kalau saya makan beban kerja Pak, beban tinggi. oh, Itu saya walaupun S1 nggak bakal nambahin benar saya nggak. oh, bukan kerja ya. Akhirnya masuk beban yang omongan. Ini yang nama dari saya Pak. Urusan masalahnya katanya yang ini jangan bagaimana. Nah, itu besar ya, kalimatnya. Terus tujuannya juga sama. Ya, berapa besar? Berapa besar pengaruh karakter individu terhadap kinerja? Sama ya. Iya. Ini juga sama ke bawahnya. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh. Nah, Q
jurnal itu baru 2. Kalau pilih gratis sesuai jalur Pak. Nah ini kan X1 nya apa sih? Karakteristik gini dulu pada ini aja kan. Bapak cari judulnya yang karakteristik. Yang paling atas. Karakteristik yang atas ini terhadap ini aja, cari judulnya kayak gitu. Jadi di sini hasilnya cukup. Karakteristik individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. 3 Pak. Masuk semua ya. Ada semua. Yang keduanya apa? Sarana prasarana X2. Iya. 3 juga. Yang ketiganya X1, X2 iya. Jadi rapi gitu Pak. Oh 1 sampai 3 X1 tuh ya. Itu kan namanya jalur Pak ya. Sebutnya jalur nih. Iya. Kita coba Bapak ditanya sama teman itu apa? Judulnya. Jalurnya ada berapa jalur? Berapa jalur Pak? 3 jalur. Itu ditanya orang. Jalur satunya apa? Enggak, jalur satu kan? Karakteristik individu. Karakteristik individu terhadap jalur satu. Nah ini Pak. Ini kesini jalur 1. Ini kesini jalur 2. Paham sekarang ya? Iya. Ini jalur namanya. Kalau bahasa satu tiga ya. Jalurnya ada berapa? 3. Jalur satunya apa? Ini kesini 1, ini kesini 2, ini 3. Oh jadi itu bisa dibacanya jalur 1. Nah, 1 kesini. Bukan yang sebatas ya. Ini kan lebarnya itu Pak. Iya, Jalur 1, iya. jalur 2, Iya. Kalau bisa namanya jalur. Nah, gitu aja. Revisi Pak ya. Nah, Pak, semangat Pak. Sarjana menambah ini Pak. Kalau sudah sarjana nanti beda pandangan orang. Iya. Oh, saya. Itu kalau kita nggak sekolah kan udah bakal ketemu pengalaman kayak gini. Jadi Bapak kuliah itu sudah bagus karena merubah nasib itu salah satu cara merubah nasib tanpa ilmu Pak. Iya. Benar. Ya, insya Allah tapi juga udah sarjana baru otak proyeksi apa sama. Mari Pak. Gimana? Baru keluar nih. Mudah-mudahan nilainya bagus ya. Doain terus ya teman-teman ya. Udah dulu kayaknya udah siang nih. Udah dulu ya. Assalamualaikum. Terima kasih udah nonton.